Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah juga seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita, Masya Allah yang sangat kita cintai. Kita akan mulai belajar pagi hari ini jamaah, karena Islam itu mengatur berbagai segi kehidupan ya jamaah ya, termasuk pembagian warisan atau harta yang ditinggalkan oleh orang tua setelah wafat. Kita akan belajar nih mengenai warisan nih, karena hak waris dalam Islam pun kan diatur ya dengan adil pembagiannya termasuk kepada perempuan. Dan hal ini tertuang jelas nih dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Yang isinya adalah bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Maka dari itu jamaah, tapi kebanyakan nih para wanita nih akhirnya mempertanyakan gitu. Kenapa ya? Wanita cuma dapat warisan satu bagian gitu kan. Gak sama seperti laki-laki yang dapat dua bagian. Oke, daripada timbul terus pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah mengapa wanita cuma satu bagian? Akan terjawab insya Allah pada pagi hari ini. Karena kalau bicara warisan ya, kadang nih gak ada habisnya. Bagi sebagian orang ada konfliknya. Tapi pagi hari ini penting sekali Ustazah Syifa nih ya. Betul sekali Mas Wani. Untuk dipelajari karena Ustazah Syifa ini seorang perempuan. Ini temanya berhubungan juga dengan wanita. Pertanyaan yang pertama adalah hal-hal apa saja yang membatalkan warisan nih. Terutama bagi seorang wanita. Mohon penjelasannya Ustazah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para guru Islam itu indah yang ada di rumah, para jamaah sekalian mudah-mudahan sehat walafiat. Berbicara mengenai warisan, ini sedap-sedap angker nih. Karena banyak orang gara-gara warisan jadinya bertengkar. Gara-gara warisan saling membunuh. Gara-gara warisan saling memfitnah. Dan gara-gara warisan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan itu bisa putus dan tidak terjalin lagi silaturahim. Lalu pertanyaan yang timbul adalah apakah dalam warisan itu ada hal yang membatalkan? Ada hal yang menghalangi seseorang untuk tidak mendapat warisan. Contoh sholat. Sholat saja ada yang membatalkan sholat. Ma nawaqidus sholah, ma nawaqidul wudu. Apa saja yang batalin wudu? Ada buang angin, ada yang namanya bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Yang membatalkan sholat bergerak lebih dari 3 kali. Ada lagi makan dalam sholat. Begitu juga dalam perihal wasiat, dalam perihal waris. Ternyata ada hal-hal yang membatalkan dan menghalangi seseorang untuk tidak mendapatkan harta warisan. Apa saja yang menghalangi tersebut? Dr. Mustafa Al-Khan dan Fiqhul Manhaji mengatakan ada 3 hal yang menghalangi tersebut. Wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalis salasin. Ada 3 hal tersebut. Yang pertama adalah roko. Roko itu adalah statusnya budak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dia statusnya membunuh orang lain. Jadi dia pembunuh. Ya, waqatala orang yang membunuh. Dan yang ketiga waqtilafaddin, dia berbeda agama dari orang yang mewarisi. Ya, jadi orang yang mewarisi ini beragama Islam, sedangkan dia yang diwarisin itu non-muslim. Maka tidak bisa mendapat harta warisan dari orang yang mewarisi. Apa yang pertama kita bahas jamaah sekalian Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala roko. Statusnya budak. Jadi kalau budak dia diwarisin harta maka dia tidak berhak menerima harta tersebut. Karena berbeda antara budak dengan hurun. Hurun itu apa? Orang yang merdeka. Ya. Jadi kalaupun budak dapat warisan, maka warisan tersebut, harta tersebut tidak dinisbatkan atau diberi kepada budak tersebut, melainkan kepada majikannya. Tapi kalau zaman sekarang ya Ustadz ya, tidak ada lagi yang namanya konsep perbudakan.
Jadi insya Allah lah aman gitu ya, tidak bisa menghalangi warisan tersebut. Ada yang kedua itu qatala, membunuh. Jadi orang yang telah membunuh dan statusnya pelaku pembunuhan, dia tidak bisa mendapatkan warisan dan warisannya terhalang. Apalagi jika yang dia bunuh itu adalah pewaris, dia bunuh ayahnya sendiri. Biar kalau ayahnya cepat wafat, hartanya cepat dia pegang. Banyak ya kejadian seperti ini. Atau mungkin ayahnya punya asuransi besar, keluarganya punya asuransi besar, dia bunuh, bagaimana agar harta tersebut cepat datang kepada dia. Padahal dalam satu hadis dikatakan, laisa lil qatil syai'un. Tidak ada sesuatu atau sedikit pun bagian bagi orang yang membunuh. Jadi hati-hati kalau kita lagi kesal, tahan amarah kita, jangan sampai kita membunuh orang lain. Man qatalan nasa faqad qatalan nasa jami'an. Siapa orang yang membunuh manusia, faka'an nama ahya'an nasa jami'an, seolah-olah dia membunuh manusia yang lainnya ya. Faka'an nama qatalan nasa jami'an, wa ma ahya'an nas faka'an nama ahya'an nas jami'an. Jadi siapa yang menghidupkan manusia, yang menjaga keberlangsungan hidup manusia, maka dia juga menjaga keberlangsungan hidup sesamanya. Dan yang terakhir adalah perbedaan agama. Jadi hati-hati orang yang murtad keluar dari Islam, berbeda agama dengan orang tua atau pewaris, maka tidak halal dan menjadi penghalang bagi harta warisan yang akan dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama Mas Soni. Sudah dijelaskan ya jamaah sama Ustazah hal-hal yang membatalkan warisan ya. Nanti kita akan gali lagi lebih dalam semuanya. Tapi kira-kira hal-hal seperti itu berlaku untuk setiap daerah apa enggak sih ya? Karena pasti jamaah juga berpikir daerah tertentu atau tradisi tertentu kadang suka beda-beda gitu. Contohnya ada yang kayak gini nih. Ustadz Maulana sekalian aku mau nanya sama Ustadz. Ada yang merasa mendapatkan warisan dari orang tuanya, tapi itu cuma buat laki-lakinya aja sepenuhnya. Jadi si perempuan itu nggak dapat dan dia harus ikhlas menerima itu semua gitu kan. Nah si laki-laki dapat 2 bagian itu. Jadi ketika si laki-laki dapat 2 bagian, wanitanya nggak dapat, si laki-laki itu berhak ngasih nggak sih sama si perempuannya itu, Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, makasih. Izin sasam, Ustazah Sifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tanggung jawab anak laki-laki terhadap saudara perempuannya ketika sudah dibagi warisan, itu intinya. Tadi pertanyaannya Mas Soni, bagaimana dengan tradisi ada yang seperti dahulu wanita itu tidak dapat warisan, justru dia jadi warisan. Lebih parah kan? Dahulu, dan masing-masing mungkin beda-beda. Dan untuk hal ini agama mengaturkan ini luar biasa. Ketika orang sudah meninggal, maka hartanya kembali kepada Allah, lalu diturunkan kembali kepada ahli warisnya menjadi warisan. Sekali lagi, jadi warisan. Nah, kalau berbicara bagaimana dengan laki-laki mendapatkan 2 bahagian sementara perempuan 1 bahagian. Ingat, di dalam surah An-Nisa tadi disebutkan di ayat 11, bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Jadi jatuhnya laki-laki itu malempak, perempuan itu mak jujung. Apa itu? Malempak itu begini. Apa tuh? Malempak apa? Apa ya bahasa Indonesianya? Kalau orangnya Memikul. memikul. Ya, laki-laki itu memikul. Jadi pikulan, memikul. Biasa lihat orang memikul. Ada kayunya terus 2 bahagiannya. Iya. Maka sementara perempuan itu mak jujung. Menjunjung. Apa sih? Biasanya itu ada tempat air disimpan di atas. Biasa lihat kan? Oh iya, aku tahu itu. Nah ini contoh untuk lebih dipahami jadi perempuan itu. Nah kenapa? Kenapa laki-laki dapat 2? Perempuan dapat 1. Nah ini adil. Loh gak adil Ustadz. Ada yang pernah kemarin nelfon saya dari Surabaya. Dia ada di Pekanbaru, kasusnya ada di Surabaya. Ustadz gimana nih saudara saya di Surabaya begini. Dia mau dapat bagian 2 dan sebagainya. Gini, harus dijelaskan. Agama itu mengatur dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini diaturkan supaya jadi baik. Nah ketahuilah, tanggung jawab anak laki-laki itu lebih banyak dibanding perempuan. Nah tanggung jawabnya apa?
karena tanggung jawabnya adalah menanggung saudara perempuannya. Sekali lagi, dia dapat 2, bahagian 2 ini sebenarnya dia tetap menanggung saudara perempuannya yang cuma mendapatkan 1. Artinya Islam tidak mau memutuskan silaturahmi. Jadi kepada laki-laki yang mendapat 2 bagian, ada hak saudara perempuan untuk mendapatkan bagian yang lebih itu. Jadi karena perempuan kan tidak bekerja kadang ini dulu ya. Iya. Nah, dan memang begini, perempuan sebenarnya kalau mau dihitung dia dapat 4. Dapat 4. Bukan dapat 1 lagi. Dapat 4 bahagian. Yang pertama dapat nafkah dari suaminya. Dapat nafkah dari orang tuanya, warisan. Dapat tanggung jawab daripada saudara laki-lakinya. Dan 1 lagi dapat bakti dari anaknya. Jadi 4 bahagian. Jadi sebenarnya perempuan tidak usah protes. Ini sebenarnya adil. Anda cuma dapat 1, tapi Anda tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab kepada saudara laki-laki. Sementara laki-laki dapat 2 bahagian, tapi dia bertanggung jawab kepada saudara perempuannya. Jadi bagusnya Islam, karena Islam tidak mau memutus silaturahmi. Tetap dikukuhkan, tetap dikuatkan dengan adanya harta warisan. Sebagaimana tadi saya sifat, ini apa tadi? Yang dilarang apa yang membatalkan bukan, warisan? Arab harta warisan itu adalah itulah. Apa tadi dibilangnya ya? Saya juga sampai lupa. Ya lagi. itulah. Apa sih Ustaz? Bahaya warisan itu bisa bertengkar orang. Bisa saling membunuh, bisa saling bertikai, bisa putus silaturahmi. Tapi sebenarnya jatuhnya warisan ini kalau diikuti aturan Islam maka akan menjadi kuat. Apa tadi? Sedap-sedap angker. Iya itu. Ingat kan sedap-sedap angker? Sedap-sedap angker kata Ustaz Jasima tadi. Makanya akhirnya suka terjadi ricuh dalam pembagian warisan itu ya. Tuh berarti jamaah dicatat ya. Tadi Ustaz Maulana sudah menjelaskan bagi laki-laki yang sudah mendapat 2 bagian. Perempuan, saudara perempuannya juga harus ditanggung. Iya ya. ditanggung, tapi perempuan dapat 1 tapi tidak menanggung. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana Iya. untuk penjelasannya. Biar nggak ricuh kayak tayangan ini nih. Ricuh pembagian harta warisan. Kita lihat yuk, ini dia tayangannya. Silakan. Oknum anggota LSM yang mengaku sebagai pendamping tergugat ini terus berupaya menghalang-halangi panitera saat hendak melakukan eksekusi pembagian harta warisan berupa rumah dan sebidang tanah di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Akibatnya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Rabu 7 April ini berlangsung ricuh. Aksi saling dorong hingga adu mulut antara oknum LSM dan aparat kepolisian tak terhindarkan. Polisi akhirnya mengamankan oknum LSM dan proses eksekusi pembagian harta warisan dapat selesai dengan kedua belah pihak yang menerima putusan Pengadilan Agama. Miris ya lihatnya, dan ini sering banget terjadi nih konflik kontroversi soal adil atau tidak adilnya dalam pembagian warisan terutama bagi wanita nih. Dan kita harus tahu nih ya pagi hari ini jamaah, kita tanya sama Ustadz Syam. Apa nih Ustadz nih balasannya bagi orang yang mengambil hak orang lain, harta warisan Rabbi, Ustadz. ya Rabbi. Biar pada kapok mungkin Ustadz Syam. Allahu Mohon Akbar. penjelasannya Sampai silakan. guruku Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru kami Ustadz Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. Allah sangat tegas di dalam Al-Quran mengatakan jangan pernah ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Memakan harta, memakan bagian daripada orang lain, memakan hak orang lain, saudara kalian sendiri. Bil batil, dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah.
Ya, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas, atau membawa kasusnya perkara ke pengadilan, lalu kalian dengan pengadilan itu bisa memakan harta saudara kalian. Maka subhanallah, ditegur bagi orang-orang yang memakan harta orang lain. Jadi kalau sudah dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, kalau dilakukan berarti dosa. Kalau sudah melakukan dosa, bukan hanya dosa kecil, bukan hanya dosa besar, kita nggak hitung itu, tapi yang jelas memakan harta orang lain adalah dosa besar, tapi kita berdosa kepada siapa? Kita berdosa kepada yang maha besar. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil, jangan meremehkan dosa besar, karena kita berdosa kepada Allah yang maha besar, berarti kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan yang pertama. Yang kedua, harta yang berberkah itu sebenarnya harta warisan. Jadi harta warisan itu bisa menjadi harta yang paling berberkah karena dari orang tua. Pemberian orang tua itu kan baik, bisa menjadi keberkahan kalau sesuai dengan syariat pengambilannya. Tapi kalau mengambilnya tidak sesuai dengan syariat, wallahi pasti akan binasa seumur hidupnya. Seorang yang tidak menjalankan pembagian harta warisan sesuai dengan syariat, maka dia akan binasa seumur hidupnya. Tidak akan ada keberkahan di dalam hartanya, berapapun banyaknya yang dia ambil daripada hak saudaranya. Yang ketiga, seorang pengambil hak waris saudaranya itu lebih keji dibandingkan seorang maling, pencopet, begal. Kenapa? Maling, pencopet, begal itu adalah mengambil harta orang lain. Orang lain yang dibegal, orang lain yang dicopet, orang lain yang dirampok, orang lain yang dimalingin. Bukan berarti kita membenarkan, tidak. Tapi lebih hina lagi seorang yang mengambil hak waris. Kenapa? Siapa yang dimalingin? Saudaranya. Ya Allah. Serahim. Si rahim, serahim sama-sama rahim ibunya, masih bersaudara, masih ada ikatan persaudaraan, masih satu tali, silaturahim disuruh sambungkan, tapi dia memutuskannya, maka dia lebih keji, dia lebih hina dibandingkan pencopet, pencuri, perampok, karena dia membegal saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ternyata jangan pikirkan katanya 1 meter, wah Ustadz cuma ambil sejengkal. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kau ambil sejengkal yang kelihatan, tapi itu 7 lapis tanah ke bawah, 7 tingkat langit ke atas. Dan itu akan dikalungkan di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya harta warisan sendiri ini berkah asal syariat ngambilnya itu ya Ustaz Syam ya. Aduh, jangan sampai ini ya jamaah ya giliran pembagian warisan ya pada rebutan sambil bawa-bawa meteran gitu kan. Tapi giliran ngurus batu nisan orang yang ngasih warisan kompak gitu ya. Nyuruh jasa orang suruhan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Enggak mau ngurus, enggak mau ngurus jasadnya tapi maunya warisannya aja. Tapi benar deh. Ini kan terjadi kalau orang sudah meninggal ya. Kalau misalnya masih hidup bisa gak sih kayak orang tua ngasih warisan ke anak-anaknya, maksudnya biar gak ada iri-irian gitu, dibolehin gak sih dalam Islam Ustaz Syam? Sebenarnya dijawab tadi sama Sony sendiri sebelum mulai acara, pas pembukaan. Harta warisan itu adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Oh iya benar. Kalau dia belum meninggal gimana mau baginya? Oh iya juga. Tapi ternyata ada yang namanya pembagian sebelum meninggal dunia. Caranya gimana? Nah caranya adalah setelah yang satu ini. Oke, setelah yang satu ini gak lama kan ya? Insya Allah gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.